Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangis karena Allah bentuk cermin keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat, jika cinta sudah berkata, maka hati tidak pernah munafik. Hadirnya petir tak pernah mengkhianati mendungnya langit, dan langit tak pelit menurunkan hujan dengan izinnya. Begitupun dengan iman, air mata yang menetes karena ketakutan kepada Allah tidak pernah mengkhianati akan hanifnya jiwa yang berlandaskan iman. Jika ketakutan, yakni khauf, pengharapan, yakni roja, dan kecintaan, yakni mahabbah kita terhadap Allah begitu tinggi, maka hati tak pernah bohong. Sesaat mendengar namanya, hati bergetar, dan sesaat mengingat siksa dan nikmatnya, air mata ini tidak bisa dibendung lagi. Semuanya begitu mudah untuk mengalir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat kedua, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat, bagaimana kabar imanmu dan muamalah bersama Sang Ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika saja hatimu keras untuk menerima nasihat dan kebaikan, maka tanyakanlah kepada hatimu apa yang salah. Jika saja hatimu keras karena tak pernah menyesal saat kau dalam kemaksiatan, maka tanyakanlah imanmu. Dan jika saja hatimu keras karena kau tidak pernah menangis karena Allah, maka tangisilah imanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat, pernahkah kita seumur hidup menangis karena Allah? Menangisi dosa-dosa kita, menangisi kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa tiba-tiba menangis karena Allah begitu saja. Kita tidak bisa merencanakan tangisan ini. Kita tidak bisa menangis sesuai keinginan kita. Akan tetapi tangisan ini timbul karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergetar hatinya karena nama Allah disebut, dan berguncang jiwanya karena mengingat maksiat dan dosa yang ia lakukan. Oleh karena itu, inilah tangisan keimanan, tangisan kebahagiaan, dan tangisan hanifnya jiwa. Salah satu bukti keimanan adalah menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kita bisa bangga menisbatkan diri sebagai muslim yang beriman, tetapi kita tidak pernah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Air mata mengering, seolah-olah merasa aman dengan maksiat dan dosa yang kita lakukan. Beginilah ciri seorang yang beriman.
sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya Mu'adz radhiyallahu anhu pun suatu ketika pernah menangis terseduh-seduh. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Mu'adz?" Maka beliau menjawab, "Karena Allah Azza wa Jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Yang satu akan masuk surga dan satunya akan masuk ke dalam neraka. Sedangkan aku tidak tahu akan termasuk golongan manakah aku di antara kedua golongan itu." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu suatu ketika memberikan khutbah di Bashrah, dan di dalam khutbahnya dia bercerita tentang neraka. Maka beliau pun menangis sampai-sampai air matanya membasahi mimbar. Dan pada hari itu orang-orang yang mendengarkan pun menangis dengan tangisan yang amat dalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala anhu pernah menangis dan ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka beliau menjawab, "Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka dan tidak mempedulikanku lagi." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tangisan ini bukanlah tangisan karena terharu melihat atau mendengar kejadian menyedihkan atau terharu bahagia. Bukan ini yang dimaksud menangis karena Allah dalam hadis, karena orang kafir dan munafik juga menangis, atau karena memang pembawaannya gampang menangis. Menangis seperti ini adalah fitrah manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala anhu dalam tafsir ayat, dijelaskan yang artinya, dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Al-Quran surat An-Najm ayat 43. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Surga dan neraka ditampakkan kepadaku, maka aku tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Anas bin Malik radhiyallahu anhu, perawi hadis ini, mengatakan, "Tidaklah ada satu hari pun yang lebih berat bagi para sahabat selain hari itu. Mereka menutup kepala mereka sambil menangis kesenggukan. Bagaimana jika masih saja sulit menangis karena Allah? Saudaraku, tangisilah imanmu jika kau belum menangis karenanya. Renungkanlah, kapan terakhir kalinya kita menangis karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kapan terakhir kali kau bersujud penuh kehinaan di depan Rabb-Mu dan mengakui segala kesalahanmu? Kapan terakhir kalinya kau bangun di sepertiga malam dan matamu basah dengan tangisan keimanan, lalu berkata, "Ya Rob, inilah hamba-Mu yang berlumur dosa, ampunilah aku." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Kapan terakhir kalinya kau ingat bahwa suatu hari nanti kita akan dibangkitkan dan dihisab? Bahwa suatu hari nanti kita akan ditanya atas segala amalan yang telah kita lakukan di alam dunia. Apa yang akan kita taruhkan lagi selain amalan soleh? Apa yang akan kita sesali lagi, wahai jiwa yang lemah? Maka tangisilah diri kita, tangisilah hati kita yang mungkin sudah mati, dan tangisilah jiwa kita yang tidak bisa menampung sedikit saja tetesan keimanan, serta tangisilah mayat badan kita yang kita seret berjalan merajalela di muka bumi karena ia hakikatnya telah mati. Semoga dengan menangisi diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka sedikit hidayah, kemudian menancapkannya dan bertengger di relung hati hamba yang berjiwa hanif. Sebagaimana seruan sebuah ayat yang membuat seorang ulama besar, Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala anhu bertaubat, yang dulunya beliau adalah kepala perampok yang sangat ditakuti di Jazirah Arab. Ayat tersebut adalah yang artinya, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka dengan mengingat Allah dan kebesaran yang diturunkannya, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang sebelumnya yang telah diberikan Alkitab. Masa yang panjang mereka lalui dengan kelalaian, sehingga hati mereka pun mengeras, dan banyak sekali di antara mereka yang menjadi orang-orang fasik. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Rob, yang membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hati ini di atas agamamu, serta ridhoilah kami untuk memasuki surgamu. Amin. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.